bahas selanjutnya. Nah, sekarang kita coba bahas struktur yang mungkin terjadi atau PPTK itu di dalam struktur organisasi perangkat daerah atau struktur satuan kerja perangkat daerah. Ini akan bisa ditempatkan di mana? Ini yang juga penting untuk kita coba simulasikan ya, sudah simulasikan. Saya ngambil contoh struktur yang ada di dinas, karena dinas paling banyak ya, di badan, dinas, kemudian ada bagian. Tapi yang paling banyak adalah dinas, SKPD, organisasi perangkat daerah yang berbentuk SKPD-nya dinas. Dinas ini terdiri dari pertama, ini tingkat kabupaten kota saya ambil dari PP 18 tahun 2016. Ada dinas, kepala dinas yang eselon 2A, kemudian di bawahnya ada sekretaris, eselon 3A, kemudian di bawah sekretaris ini ada jabatan fungsional. Kemudian ada bidang 3B, ya, di kabit-kabit, ini ada 2 kabit dalam contoh saya. Ini sebenarnya yang di ininya bisa beberapa ya, cuma di bawahnya ada kabit. Misalnya contohnya ada 2 kabit di sini, bidang kabitnya 3B. Kemudian di bawah kabit itu ada beberapa seksinya 4A, selon 4A. Nah, kemudian dinas juga kemungkinan dapat memiliki UPTD, unit pelaksana teknis daerah. Nah, ini kemungkinan seperti itu. Maka kemudian simulasinya, kalau ini simulasi tanpa KPA, simulasi tanpa KPA. Jadi kalau misalkan nanti tidak ditetapkan KPA, maka kepala dinas itu menjadi PA. Nah, kemungkinan yang ditunjuk sebagai PPTK siapa? Kalau saya melihat di bawah satu tingkat di bawah PA itu ada sekretaris. Nah, bisa saja sekretaris ditunjuk sebagai PPTK. Dengan syarat sekretaris ini dia adalah tugas fungsinya adalah melaksanakan satu kegiatan atau beberapa kegiatan dalam satu program. Nah, nanti kita lihat, saya tidak jauh sampai runtutan program dan kegiatan yang ada di sekretariatan. Tapi intinya seperti itu. Bisa juga nanti diturunkan ke kepala bidang. Kepala bidang. Ya, tadi ada eselon 3A, kepala bidangnya misalnya eselon 3B. Nah, kabit ini bisa ditunjuk sebagai PPTK. Masuk dalam klausula mana? Masuk dalam klausula satu tingkat di bawah pengguna anggaran. Nah, dia masuk nggak di kompetensi dan integritas? Saya husnuzonnya semua pejabat satu tingkat di bawah PA itu adalah yang memiliki kompetensi dan integritas. Kenapa? Ya karena ditunjuk sebagai pejabat struktural tentunya memiliki itu gitu ya. Maka dari itu mereka ditunjuk sebagai pejabat, mestinya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kabit-kabitnya tidak ditunjuk sebagai PPTK? Maka bisa saja PA menunjuk kasih atau seksi-seksinya, kepala seksinya sebagai PPTK yang 4B. Tapi pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah kompetensi dan integritas. Berarti bukan tentang pejabat struktural satu tingkat, tetapi tentang integritas. Nah, ini simulasi ya terkait di mana saja yang bisa ditetapkan jadi PPTK. Nah, kalau seksinya 3, boleh nggak satu kabit itu 3 PPTK? Tadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa boleh saja. Kalau dilihat ini tentu berdasarkan pertimbangan apa? Berdasarkan pertimbangan beban kerja, rentang kendali, kompetensi, dan seterusnya yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Jadi selama ada dasarnya, peraturan kepala daerah tidak masalah. Gitu ya. Ini simulasi dari saya. Silahkan dikoreksi, nanti tolong sampaikan koreksinya di kolom chat, sehingga kolom chat itu menjadi riwayat juga. Nah, kemudian juga tolong biasakan baca deskripsi ya, kawan-kawan semua, baca deskripsi, karena saya biasanya memasukkan referensi-referensi itu di dalam deskripsi, dan juga koreksi-koreksi kalau misalkan ada beberapa apa yang saya sampaikan ini ada kekeliruan dan seterusnya. Nah, ini diskusi terus berjalan. Nanti kalau misalkan ada yang keliru, saya akan revisi dan akan saya buat riwayatnya di dalam deskripsi, atau nanti bisa baca riwayat diskusi-diskusi, komentar-komentar yang ada di dalamnya. Nah, kemudian
struktur masih menggunakan struktur dinas, tetapi bagaimana skenarionya kalau misalkan simulasinya kalau misalkan dengan KPA. Dengan KPA. Maka kalau dengan KPA ini saya melihat apabila ditunjuk KPA, misalkan kepala dinas menunjuk KPA, nah boleh nggak kepala dinas menunjuk KPA-nya sekretaris sebagai KPA? Gitu. Saya sih tidak melihat ada larangan ya, tapi juga tidak melihat ada ada anjuran bahwa sekretaris itu ditunjuk menjadi KPA, karena saya melihat KPA ini adalah kepala unit SKPD. Unit SKPD ini adalah unit yang menjalankan satu program atau beberapa program. Nah, kata kuncinya di situ. Nanti silakan dipelajari lagi apakah kepala sekretariat itu menjalankan program atau beberapa program. Ini juga dikaitkan dengan besaran anggaran, rentang kendali dan beban kerja yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah untuk penunjukan KPA. Kemarin sudah saya bahas. Nah, dalam simulasi ini saya mensimulasikan bahwa kabit-kabitnya ditunjuk sebagai KPA. Maka ketika kabit-kabitnya ditunjuk sebagai KPA, maka PPTK-PPTK-nya siapa? PPTK-PPTK-nya adalah satu tingkat di bawah KPA tersebut, menjadi PPTK pada unit SKPD. Jadi kalau kabit itu memiliki beberapa kasihnya bisa ditunjuk sebagai PPTK. 1, 2, 3 tergantung ketersediaan jumlah pejabat eselon atau pejabat struktural di bidang itu, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kabit-kabitnya ditunjuk sebagai KPA, maka di bawah kabit itu bisa ditunjuk sebagai PPTK. Bagaimana kepala UPTD? Nah, kemarin sudah saya bahas, kepala UPTD ini adalah unit SKPD. Karena unit SKPD, maka kepala UPTD adalah KPA. Karena kepala UPTD adalah KPA, maka di bawah UPTD ini, ya kalau misalnya ada pejabat strukturalnya, misalkan di bawahnya ada masih pejabat, ini eselon 4A, misalkan ada eselon 4B di bawahnya, maka yang eselon 4B ditunjuk sebagai PPTK. Karena masih tersedia pejabat strukturalnya. Nah, masuk ke skenario yang ketiga, di dalam PP 18 tahun 2016 saya menemukan ada UPTD tipe B yang pejabat struktural tertingginya sebagai KPA itu adalah eselon 4B. Maka kalau eselon 4B pejabat tertingginya, berarti di bawahnya sudah tidak ada lagi pejabat struktural. Maka di UPTD tipe B ini PA atau KPA dapat menetapkan atau menunjuk PPTK yang jabatan fungsional. Ketika tidak ada pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural di unit SKPD itu, maka boleh menunjuk jabatan fungsional sebagai PPTK. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membuka wawasan kita semua. Kita lanjutkan diskusinya dan kita lanjutkan bahasannya di video-video berikutnya. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.